Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan menjelaskan kasus persuasi yang menarik perhatian saya. Berikut penjelasannya. Namun terlebih dahulu di sini saya akan menjelaskan apa itu persuasi. Persuasi di sini merupakan ajakan kepada seseorang dengan memberi alasan dan prospek baik yang meyakinkannya. Dalam hal ini komunikator melakukannya dengan memberi bujukan halus untuk meyakinkan orang tersebut. Dalam hal ini saya mengambil kasus yang menarik perhatian saya, yakni salah satu gerai fast food terbesar di Indonesia, yaitu KFC. KFC sendiri mempromosikan produknya melalui iklan di televisi dan media sosial lainnya. Iklan dari KFC sendiri di sini memiliki ciri khas pesan persuasif, yaitu dengan jargon KFC jagonya ayam. Hal inilah yang membuat kita tertarik dengan iklan KFC tersebut. Lalu ketika pesan persuasif itu sampai kepada seseorang berhak memilih, dalam arti orang ini dapat tergiur dengan iklan KFC lalu membelinya. Dan adapun seseorang yang menolak iklan tersebut dan tidak tergiur oleh iklan KFC ini. Contoh kasus persuasi ini yakni dari pengalaman pribadi saya, di mana di rumah tempat saya tinggal hanya saya yang suka dan tertarik dengan produk KFC dan lebih memilih untuk membeli merek makanan cepat saji ini dibandingkan dengan merek lain. Karena KFC ini sangat enak sesuai dengan jargonnya KFC jagonya ayam. Memang benar menurut pendapat saya pribadi, KFC adalah ayam Kentucky terenak yang cocok di lidah saya dibandingkan dengan merek fast food lainnya. Akan tetapi ibu saya berpendapat lain bahwa makanan cepat saji ini hanya menang di merek tapi rasanya biasa-biasa saja. Ibu saya sendiri sama sekali tidak tertarik dengan makanan cepat saji atau fast food, bahkan sama sekali tidak berminat untuk mencicipinya. Kata ibu saya, mending beli ayam kampung lalu dimasak sendiri, jauh lebih sehat dibandingkan dengan makanan cepat saji yang hanya menang di merek tapi tidak baik untuk kesehatan. Beda halnya dengan ayah saya, walaupun ayah saya lebih suka mengkonsumsi ayam kampung dibandingkan dengan ayam broiler, akan tetapi jika ayam KFC ini disuguhkan di meja makan, ayah saya tetap mengkonsumsinya dan tidak ada pendapat sama sekali mengenai produk ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk dalam kategori social judgment theory. Secara ringkas, teori ini menyatakan bahwa perubahan sikap seseorang terhadap objek sosial atau isu tertentu merupakan hasil proses pertimbangan yang terjadi dalam diri orang tersebut terhadap pokok persoalan yang dihadapi. Teori ini menjelaskan kepada kita tentang suatu pesan atau pernyataan diterima atau ditolak itu didasarkan atas peta kognitif kita sendiri terhadap pesan tersebut. Seseorang menerima atau menolak suatu pernyataan atau pesan-pesan tertentu bergantung kepada keterlibatan egonya sendiri. Ketika orang menerima pesan, baik itu secara verbal ataupun non-verbal, mereka dengan segera menjudge atau memperkirakan serta menilai di mana pesan harus ditempatkan dalam bagian otaknya dengan cara membandingkannya dengan pesan-pesan yang diterimanya selama ini. Teori ini juga menjelaskan tentang bagaimana individu menilai pesan-pesan yang mereka terima. Teori perkembangan sosial atau social judgment theory ini pertama kali dikemukakan oleh Muzaffer Sherif pada tahun 1961, di mana Sherif menjelaskan bahwa teori ini tentang bagaimana seseorang membuat keputusan mengenai pesan atau informasi yang mereka dapatkan. Kemudian individu tersebut akan mencoba memprediksi pengaruh dari informasi tersebut ketika disandingkan dengan kepercayaan dirinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka teori ini menekankan bahwa dalam informasi-informasi yang diterima seorang individu tersebut akan memikirkan jalannya informasi tersebut dalam dirinya, yang menyebabkan ia menolak atau menerima pesan itu. Sherif menjelaskan bahwa ada 3 zona yang dapat diklasifikasikan dalam teori pertimbangan sosial. Zona tersebut adalah lintang penerimaan, lintang penolakan, dan lintang tanpa komitmen. Di mana lintang penerimaan seperti namanya berarti individu yang menerima informasi tersebut serta dapat menerima pesan dan menyetujuinya. Selanjutnya adalah lintang penolakan. Lintang penolakan sendiri berarti bahwa individu yang menerima informasi tidak dapat menyetujui apa yang disampaikan oleh pemberi pesan sehingga ia akan menolak informasi tersebut. Hal ini terjadi karena informasi yang ia terima tidak sesuai atau bertolak belakang dengan kepercayaannya. Setelah adanya lintang penerimaan dan lintang penolakan, kini ada lintang tanpa komitmen yang dapat dianggap sebagai sisi tengah dari kedua zona sebelumnya. Lintang tanpa komitmen berarti bahwa penerima pesan tidak peduli dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Orang yang berada di lintang ini tidak dapat diketahui apakah ia menerima atau menolak informasi yang diberikan kepadanya. Sebagai contoh yang sebelumnya saya jelaskan yakni dari pengalaman pribadi, di mana saya lebih tertarik dengan produk KFC yang jargonnya KFC jagonya ayam, sering membeli produk ini, maka dalam hal ini saya termasuk dalam wilayah penerimaan atau termasuk dalam lintang penerimaan. Beda halnya dengan ibu saya yang sama sekali tidak tergiur dengan produk fast food yang memiliki jargon jagonya ayam ini. Ibu saya menganggap bahwa produk ini hanya menang di merek, namun rasanya biasa saja. Maka dalam hal ini ibu saya termasuk dalam wilayah kategori penolakan atau lintang penolakan. Adapun ayah saya sendiri termasuk ke dalam kategori lintang tanpa komitmen. Lintang tanpa komitmen berarti bahwa penerima pesan tidak peduli dengan informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Teori social judgment ini dapat dikatakan sangat berguna bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana kita dapat mempelajari pesan persuasi mana yang harus kita terima atau kita tolak. Bahkan kita tidak ikut terlibat dalam penerima pesan persuasi tersebut. Demikian penjelasan singkat mengenai kasus persuasi yang menarik perhatian saya dari pengalaman pribadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.